kita kembali ke Bagan. Ya, Noah punya 3 anak, Ham, Yafet, dan Sem. Kita sudah melihat yang di sebelah kiri, Ham memperanakkan Nimrod, dan kemudian dari Nimrod inilah maka muncul ya konsep penyembahan dewa-dewa, dewi-dewi, pagan, dan semuanya bermunculan di sana. Ya, itu kita sudah bahas. Ya, dari yang saya sebutkan dari awal itu. Nah, sekarang kita lihat sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan, kalau Yafet nggak ada kelanjutannya, ya. Yafet nggak ada kelanjutannya. Dia kelanjutannya hanya anaknya banyak, begitu saja, ya, keturunannya banyak. Yang kita difokuskan oleh firman yaitu ke arah Sem, anaknya Noah. Sem punya banyak anak, terus turun akhirnya melahirkan Abram, dan diganti namanya oleh Abraham. Dari Abraham muncullah Israel, Israel muncul Musa, Moshe, dan Bapak Yahweh menurunkan Torah. Kita harus paham dalam hal ini. Ya, nah kita lihat bahwa cara Bapak Yahweh itu begini, saudara. Bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan Yahweh yang mendapatkan manusia. Ini penting. Ya, jadi agama apapun di dunia ini tidak akan pernah mencapai Tuhan yang benar. Tidak akan pernah. Ya, manusia berusaha dengan kepercayaannya, dengan meditasinya, dengan puasanya, dengan menyiksa dirinya untuk mencapai Tuhan yang benar. Saya bilang tidak mungkin berhasil. Ya, jangan pakai cara manusia, pakai caranya yang dilakukan oleh Bapak Yahweh, yaitu Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dunia menemui Abram. Dia berfirman, Abram, tinggalkan tempatmu, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan. Sampai di sana, dikatakan bahwa Yahweh menampakkan diri kepada Abram. Jadi, bukan manusia yang cari Tuhan. Tuhan sendiri yang harus turun ke dunia ini. Karena nggak mungkin manusia bikin jalan sampai ke Tuhan. Nggak mungkin. Yang mungkin adalah Bapak Yahweh buat jalan buat kita semua. Ya, paham ya? Nah, saya minta tolong untuk Ibu Kathy untuk menampilkan hybrid yang nomor 3. Ya, thank you. Ya, ini sama ya, yang seperti yang kita lihat tadi. Saya akan persiapkan punya saya. Ya. Ya, jadi dari Sem turun Abraham, turun ke Israel, turun ke Moshe, ya, dan Torah diberikan. Nah, saat Torah diberikan, ya, itu masih murni pertamanya. Akan tetapi di dalam perjalanannya, ini ingat ya, perjalanan ini tidak 1-2 tahun, ratusan tahun, saudara. Ya, itu apakah setan tinggal diam? Tidak. Ternyata setan pakai ya petinggi-petinggi dari Israel, petinggi-petinggi agama Israel saat itu, ya, rabai-rabai, ya, itu mereka membuat satu rangkuman atau satu praktek buku-buku, ya, dan mereka tulis, dan itulah yang disebut sebagai Talmud. Nah, jadi sudah bisa lihat, Musa dapat Torah, tetapi dalam perjalanannya muncullah Talmud. Sudah bisa lihat di sini. Nah, Talmud ini zamannya Yohanes Pembaptis itu mempunyai kekuatan yang lebih besar dari Torah. Lebih besar dari Torah. Jadi karena itu saya gambarkan di sini Talmudnya hurufnya gede, zamannya Yohanes itu Torahnya kecil. Terbukti dari mana? Saat Yeshua HaMashiach berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Dan juga saat itu Yeshua sering mengatakan demikian. Ya, Tuhan atas hari Sabat adalah anak manusia. Mengapa? Mereka itu ya
dengan menggunakan Talmud, mereka itu menambahin semuanya dengan adat istiadat. Yeshua berulang-ulang kali mengatakan, kamu lebih menghargai adat istiadatmu, ya, daripada Torah. Ini nggak benar, karena itu Yeshua memperbaiki. Nah, saat diperbaiki, ini dia, sifat manusia itu jahatnya di sini, saudara. Saat diperbaiki, nggak mau diperbaiki. Tapi tambah yang mau memperbaiki ini dibunuh. Wah, itu cerita lama, saudara. Ya, ini kayak Kain dan Habil. Sudah tahu salah si Kain, nggak menyadari dirinya salah, akan tetapi dia lempar ke orang lain dan dia bunuh. Persis kayak Yeshua dengan ahli-ahli Torah dan Farisi Saduki saat itu. Yeshua membenarkan, ya, posisi Torah yang benar. Saya kasih contoh soal hari Sabat. Sampai Yeshua itu berkata demikian, kalau sampai dombamu atau keledaimu atau sapimu masuk ke dalam lubang saat hari Sabat, keluarin nggak kamu? Ya. Kenapa Yeshua ngomong seperti itu? Karena orang-orang saat itu komplain. Yeshua menyembuhkan orang sakit saat itu. Dan apa yang terjadi? Yeshua katakan itu, mereka nggak bisa jawab. Yeshua berkata, angkat tilammu, jalan kamu sekarang. Jalan orang lumpuhnya. Saat dia angkat tilam, ahli Farisi dan Saduki berkata, ini hari Sabat, nggak boleh angkat, nggak boleh kerja. Orang yang baru disembuhkan berkata, orang yang menyembuhkan saya katakan, angkat tilammu, angkat tikermu, angkat apa itu namanya, tempat saat kamu berbaring. Ya. Yeshua berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu problem terutama. Dan kalau sudah perhatikan, selalu dikatakan setelah itu, maka orang-orang Farisi Saduki berencana untuk membunuh Yeshua. Nah, ya toh? Selalu mereka itu. Karena apa? Yeshua memulihkan Torah, menaruh Torah di dalam posisi yang benar. Orang-orang yang percaya Talmud yang disusupi oleh Satan, ya, membenci Yeshua, bahkan mau membunuh Yeshua. Hati-hati ya. Spirit Talmud ini nggak bisa disepelekan. Termasuk ada yang dikatakan bahwa tidak boleh mengucapkan atau menyebut nama Yahweh. Hanya 1 tahun 1 kali dan itu hanya untuk imam besar. Itu spirit Talmud. Nama itu terlalu kudus. Saya bilang nama itu kudus. Nama Yahweh itu kudus, nama Yeshua itu kudus. Tetapi tidak boleh dikatakan, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Itu saja yang dikatakan Torah. Tetapi sama Talmud diganti. Orang-orang yang sampai hari ini, yang masih mempunyai konsep bahwa dia tidak mau menyebut nama itu karena nama itu terlalu kudus sehingga tidak boleh disebut. Konsep itu mengikuti Talmud. Dan disitulah roh-roh jahat menabur benih. Sehingga orang-orang tidak mau menyebut nama Yahweh dengan benar. Jadi harus dimengerti. Ya. Nah, saat Yeshua, Torah digenapi dan dipulihkan. Nah, setelah zaman Yeshua ini, kita lihat di slide berikutnya, yaitu terjadi 2 stream yang berbeda. Yaitu ini, saudara, saya tunjukkan. Kita lihat bagian sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu Yeshua HaMashiach, di mana Torah dipulihkan dan digenapi, ya. Dan setelah itu Yeshua gara-gara memulihkan Torah ini, ya, Yeshua mati, ya, di kayu salib, ya, karena Yeshua berkata, akulah dia, akulah Yahweh. Nah, akhirnya sama orang-orang Yahudi, petinggi-petinggi Yahudi yang benci Yeshua, Yeshua dibunuh. Tapi ingat, Yeshua bangkit pada hari yang ketiga dan
muncullah satu gerakan, yaitu namanya Messianic Judaism. Saudara jangan alergi dengan kata Judaism ya. Karena Judaism itu adalah sebetulnya akar Yahudi atau akar Ibrani. Ya. Tapi orang-orang sekarang ini mereka punya kata yang negatif, konotasi yang pemikiran negatif tentang Judaism. Itu salah itu. Ya. Nah, sedangkan di sisi yang satu, yang di sisi imam-imam kepala dan orang Farisi dan Saduki, yang percaya kepada Talmud dan Torah-Torahnya kecil, saudara ya. Ingat ya, mereka tetap percaya Torah, tapi Torahnya kecil, Talmudnya digedein, saudara. Dan ini, dari grup ini, maka keluarlah yang namanya Rabbinic Judaism. Ya. Rabbinic Judaism ini tidak harus dari orang Israel. Orang-orang Gentile, Goyim, itu kalau mau jadi Rabbinic Judaism ya bisa. Gitu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, majority, ya kalau sudah lihat orang-orang Israel, majority, jadi sebagian besar, mereka menganut Rabbinic Judaism. Ya, paham? Oke, ya. Now, kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan. Kita akan fokus di Messianic Judaism. Ya, kita akan fokus di Messianic Judaism. Ada apa yang terjadi di Messianic Judaism? Ya. Di Messianic Judaism ini dibawakan oleh, istilahnya begini, stream ini ya itu dibawa oleh rasul-rasul Yeshua HaMashiach. Ya. -1, 12 -1, minus Yudas Iskariot. Ya. Dan ditambah satu lagi. Mereka pilih Matias dan kemudian Bapak Yahweh pilih Rabi Saul. Ya. Nah, Messianic Judaism ini berkembang pesat sekali. Berkembang pesat sekali, luar biasa. Ya, sehingga memberikan satu kekuatan yang luar biasa di komunitas saat itu. Saat itu Israel dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya, dan bangsa Romawi itu memperbudak banyak bangsa, dan kekuatan Messianic Judaism itu berkembang di antara para budak. Kuat sekali. Saking kuatnya sampai sekian ratus tahun kemudian, ya, itu ada satu kaisar yang muncul, yaitu Kaisar Tintin, ya. Itu dia mengambil keputusan, ya, karena dia menang perang gara-gara pernyataan orang-orang Messianic Judaism, ya, Goyim, ya. Karena gini saudara ya, Messianic Judaism yang Yahudi itu karena ada sentimen yang luar biasa dari orang-orang siapa itu namanya Romawi, ya, orang-orang Yahudi itu saat itu di bumi hanguskan, saudara. Karena terjadi banyak kali pemberontakan. Dan salah satu pemberontakan yang terakhir adalah pemberontakan Bar Kokhba. Saat pemberontakan Bar Kokhba itulah banyak buku-buku, terutama buku-buku Brit Kadasa di dalam bahasa Ibrani yang asli, itu banyak dihancurin. Ya. Tapi untungnya memang ada faktor di mana buku-buku itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Itulah yang dinamakan Septuagint. Ya. Karena itu sekarang kalau orang ditanya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa? Ya, umumnya mereka jawabnya bahasa Yunani. Itu salah, saudara. Seharusnya adalah yang benar adalah bahasa Ibrani. Di mana? Buktikan, tunjukkan. Ya, ada enggak yang bisa menunjukkan bahwa Perjanjian Baru ditulis dalam kitab Ibrani? Ya, kita harus ngomong bahwa itu semua sudah dibakar di peristiwa pemberontakan Bar Kokhba. Ya, nah, saudara bisa ambil pelajaran ini di Papi Lukas juga ada, di Yakub juga membahas dalam hal ini juga. Saya nggak akan bahas di situ. Ya, saya hanya bahas perkembangannya saja. Nah, jadi orang Yahudi saat itu betul-betul ditekan karena bolak-balik berontak. Sehingga yang kuat, Messianic ini adalah Messianic Gentile, Messianic Goyim, saudara. Ya, sehingga di satu titik
ya beberapa ratus tahun kemudian timbullah satu kaisar yang namanya Kaisar Tintin. Sudah ngerti ya sendiri lah, ya. Baca dewek di tengah-tengah itu namanya. Tapi saya ngomongnya itu Kaisar Tintin. Nah, Kaisar Tintin ini Kaisar Romawi, saudara. Ya. Nah, Kaisar Romawi ini backgroundnya, rakyatnya, ya backgroundnya, perayaannya, penyembahannya, itu ujungnya ada di Nimrod. Nimrod, Semiramis, sama Tamus. Di situ, saudara, backgroundnya, yaitu backgroundnya adalah paganism, Hellenism, politeistik, banyak dewa, wes, ya, problem besar. Saat itu si Kaisar Tintin ini, dia juga tidak kepingin kehilangan rakyatnya, dan dia sempat memberikan ultimatum atau mengeluarkan satu decree bahwa setiap orang yang lahir di Rome itu mereka otomatis jadi orang Kristen. Otomatis. Nah, ini menyalahi konsep mesianik. Kenapa? Ya, karena orang yang lahir kalau dia menolak Yesua, ya dia tidak bisa disebut orang percaya. Begitu. Jadi dikawinkan. Tapi di satu sisi dia menang perang gara-gara pertolongan mesianik. Bagaimana caranya? Akhirnya saat itu bapak-bapak gereja rundingan, rembuk. Gini aja kalau gitu. Kita kawinkan saja. Tapi supaya rakyat juga tidak apa itu namanya kehilangan momen untuk perdagangan, ya, perayaan-perayaan yang menghasilkan uang, maka kita ambil kesepakatan bersama, begitu. Nah, akhirnya keluarlah sebuah pernikahan. Teng teng neneng, teng teng neneng. Nah, dikawinkan, saudara. Mesianik itu tadi ya, grup mesianik dikawinkan sama konsepnya si Tintin. Terjadilah yang namanya agama yang dihybrid. Nah, ngerti ya sendiri, saudara. Ya, keluar agama apa di sini? Nah, dari agama hybrid ini, maka ya, karena konsepnya sudah diubah semua, bukan diubah ya, sebetulnya bukan diubah ya, kalau saya bilang ya, dikawinkan. Ya, dikawinkan. Maka Yeshua HaMasyiah, ya, mereka nggak bisa nyebut Yeshua karena ada beberapa huruf yang hilang. Jadi mereka ganti di dalam perkembangannya menjadi yaitu Yunani, saudara. Ya, Yunani. Ya, saudara bisa lihat gambarnya itu ada bedanya. Jadi beda yang kita sembah ini. Ya, yang kita sembah itu beda. Yeshua dengan Yunani itu sebetulnya beda, saudara. Dan dari sinilah muncul ya konsep yang lama itu muncul, tapi dengan gambar yang dipercantik. Ya, gambar yang dipercantik muncul semua, saudara. Ya. Wajah yang dipercantik itu muncul semua dengan konsep agama hybrid ini. Muncullah, nah ini dia. Ya, setelah ini, ya, ini konsep lama. Tadi saya udah jelaskan dari sisi Nimrod. Kalau nggak jelas, ulangin lagi, saudara. Ini dari sisi Nimrod. Ya, saudara bisa lihat. Ya, dulu yang digendong yang kecil namanya Tamus. Sekarang yang digendong yang gambar di tengah namanya siapa? Yunani kecil, begitu, ya kan? Dulu ibunya namanya Semiramis. Kalau di sebelah kanan ada gambarnya dari Mesir, itu namanya Isis. Iya kan? Nah, yang di tengah siapa namanya? Nah, hurufnya mem, begitu saja. Iya kan? Saudara ngerti? Mem sama Yunani.
gitu. Tapi konsep ini nggak ada di dalam Tanak dan Brit Kadasa, nggak pernah ada. Ya. Dan puji Bapak Yahweh, kalau saudara lihat movie The Passion of the Christ, secara alam roh saudara lihat siapakah konsep ibu dan anak ini. Nah, saudara jangan komplain sama saya, karena nama saya Joseph Roy, bukan Mel Gibson. Ya, jadi kalau mau komplain sama Mel Gibson. Ini dia. Roh di balik ibu dan anak ini siapa? Lihat toh sendiri Passion of the Christ. Itu ada di sana, saudara. Ya, ini siapa yang digendong ini? Nah, itu ya. Jadi saudara bisa paham. Ya, jangan tersinggung. Tersinggung itu berarti saudara perlu membongkar fondasi yang lama. Ya, fondasi yang lama harus dibongkar supaya penyembahannya bukan kepada si tuyul ini, saudara. Tuyul yang digendong ini. Ngerti ya, saudara. Ya, tapi kalau pakai sistem tuyul ya mana ada yang orang mau datang, ya kan? Ya orang lebih suka yang dipercantik loh ya. Nah, ini dia yang dipercantik, ya kan? Pakai baju putih, imut-imut, ya kan? Orang lebih suka yang di sini. Ada aura holiness, begitu. Nah, auranya ini kan bukan aura holiness, gitu ya. Ya. Kalau yang ini auranya adalah kekudusan, holiness. Kalau yang ini auranya kekudisan. Ya, jadi beda, kudus dan kudis. Jadi saudara paham ya. Nah, selain itu konsep apa lagi yang muncul? Yaitu konsep Ratu Sorga ini muncul lagi, saudara. Queen of Heaven. Wow, tapi lebih cantik, saudara. Ya, lebih cantik, lebih elegan. Ada merpatinya di atasnya. Wah, diurapi oleh the Trinity. Ya. Jadi konsep ini muncul, saudara. The Trinity, wah, Ratu Sorga. Queen of Heaven. Ya. Saya berikan slide-nya lagi. Ada yang Guadalupe, Queen Heaven, dan sampai ada yang mengeluarkan air mata darah. Patungnya keluar air mata darah. Bagi roh-roh jahat mah gampang ini mah. Ya, ini mainan kecil ini. Ya, patung bisa keluarin air mata darah. Jangan di 8360 gitu loh sama setan, ya. Kita harus JNA. Jangan 8360, ya. 8360 atau 8390. Nah, seringkali konsep ini juga diambil dari katanya mereka. Diambil dari Wahyu 12 ayat 1. Saya bilang ngawur. Bukan. Ya. Perempuan ini tidak sama dengan Wahyu 12 ayat 1. Saya tegaskan, bukan. Ya. Ini adalah konsep Semiramis. Yang sebelah kiri atas, ya, anaknya yang kecil tadi sudah jadi dewasa, saudara. Ya, udah jadi dewasa. Ya, jadi tetapi ibunya juga sama. Ini konsep-konsep, yaitu tadi Semiramis, Tamus, Nimrod, Semiramis dan Tamus. Ya, apakah ini satu kebetulan? Kalau di apa itu namanya kantor pusatnya mereka, di depannya mereka kasih potlot atau apa itu potlot? Potlot mah bahasa Surabaya. Pakai tiang ini. Ya. Tiang ini itu ada obelis. Itu ada di V. Ya. Di kota V, di Roma sana. Apakah ini satu kebetulan? Loh, yang disembah itu sopo gitu loh. Yang disembah itu siapa gitu loh. Kok lambangnya dia ada di sini tuh ngapain di alun-alunnya ini di apa tuh alun? Di pelatarannya itu ya. Kok ada lambangnya yang lambang Mesir kuno ini? Emangnya siapa yang disembah? Ya.
Walaupun di atasnya dipercantik, saudara. Dikasih huruf taf. Di atasnya ada huruf taf, saudara. ada salibnya. Dipercantik. Itu kan cuman istilahnya itu lipstiknya saja. Tapi originalnya kan tidak di situ. Originalnya kan ya yang dari Mesir itu. Obelis itu. Ya. Kemudian pakaiannya sekarang. Lihat aja topinya, penutup kepalanya. Apa bedanya dengan Dagon? Ya, kalau mereka mengadakan ritual-ritual, lihat aja. Saya nggak berani tampilkan yang gambar yang ini ya, yang modern ya. Nanti problem ya, repot nanti. Coba kita jadi manusia itu jangan 8360 gitu loh, atau 8390. Ya, jangan gampang-gampang dikasih spirit 8360 atau 8390. Ya, kita harus JNAS lah. Ya, kita harus JNAS. Ya, ngeri ya. Nah, prakteknya gimana? Yeshua juga dibaptis di Sungai Yordan. Mereka nggak mau kalah, saudara. Ya, nggak mau kalah. Ya, lebih baik, lebih aman sejak kecil. Ayo kita baptis. Nah, ini dia. Ngerti oh dewek, saudara. Ya, kepalanya dijungkel gitu, disiram air. Ya, yang kecil udah supaya aman, nggak repot-repot. Sejak kecil sudah diserahkan sama grupnya mereka. Selain itu dalam perkembangannya juga ada yang namanya, ini dia nih. Jadi dosa itu tidak dihapus dengan darah Yeshua. Ya, dosa nggak dihapus. Dosanya itu dihapus dengan sepucuk surat yang harus dibayar. Nah, ini dia. Ya, surat apa yang dikeluarkan? Ya, saudara baca sendiri. Begitu yang di depan, ya kan? SPD, itu dia. Supaya bisa dihapuskan dosa-dosanya. Ya, tolong Ibu Kathy bisa lanjutkan ke hybrid yang keempat. Thank you. Surat penghapus dosa. Itu mereka keluarkan, saudara. Ini fakta loh. Saya nggak mengada-ngada. Ya, saya nggak mengada-ngada. Ini saya cuma bicara fakta sejarah. Jadi jangan tersinggung. Yang tersinggung itu berarti waktunya untuk saudara bertobat. Itu yang tersinggung. Bertobat, oh kalau saudara tersinggung. Supaya saudara masuk samayim yang benar. Masuk sorga yang benar. Ya, jangan masuk sorganya mereka. Nggak pasti sorga mereka itu. Ya, nggak pastinya itu yang jelas pastinya masuk lautan api ya iya gitu loh. Maksud saya begitu. Ya. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat kalau dulunya Yeshua HaMashiach setelah kena agama hybrid, sabatnya diganti minggu. Loh Pak, nggak boleh ibadah tiap hari, ta? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi sabat itu satu yang harus diperhatikan baik-baik. Karena sabat adalah hati Bapak Yahweh sejak masa penciptaan. Dan arti sabat itu luas dan dalam sekali. Sampai-sampai ada pola 7.000 tahun. Dan tahun yang ke-7.000, 1.000 tahun, itu adalah sabat 1.000 tahunan, saudara. Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja di sabat itu selama 1.000 tahun. Nggak lama lagi, saudara. Nggak lama lagi. 2030, nggak lama lagi. Ya, saudara lihat aja pelajaran Misteri 2030. Ini berhubungan semua, saudara. Ya, jadi Yeshua HaMashiach diganti Yunani, sabatnya diganti Minggu. Alasannya pinter, saudara. Karena
Yunani bangkit pada hari yang ke-8, hari Minggu. Saya bilang tidak. Yeshua HaMasiah bangkit hari Sabat. Karena itu akan menggenapi kerajaan 1000 tahun. Yeshua akan memerintah sebagai raja. Bukan hari yang ke-8. Bukan. Itu pasti. Dari pola 2030, pola pattern angka 7. Ya, pola penciptaan. Ya, jelas Yeshua HaMasiah. Matinya hari ke-4, bangkitnya hari ke-7. 72 jam. Nah, mereka ganti supaya kelihatan ilahi hari Minggu. Begitu ya. Yaitu namanya kan 8360, 8390. Ya, setan menabur benih 8390, 8360, ya. Jadi hati-hati. Apalagi setelah dikawinkan. Perhatikan yang ini. Yeshua itu moreh, guru Torah. Menggenapi dan menjunjung Torah. Yunani, oh enggak. Kita buang Torah. Kita tidak lagi di bawah hukum. Ayatnya diacak-acak. Torahnya dibuang. Saudara bisa lihat kekacauan di agama hybrid ini? Saudara, sekarang ini ya, kenapa kok saya bawakan ini? Ini untuk membuktikan bahwa kita ini menyembah yang tidak sama dengan mereka. Saya harus katakan, dulu kita dari sana. Tapi kita, kuncinya di sini. Kita mau digiring ke arah yang benar. Fondasi yang salah dihancurkan. Bangun fondasi yang baru, yang benar, yang sesuai dengan hati Bapak Yahweh. Itu yang benar. Nggak dipertahankan. Saya bisa lihat. Jadi konsep saat kita sudah digiring ke tempat yang baru, yang benar oleh Bapak Yahweh, yang lama itu harus dilepas. Kita harus ngomong sekarang. Yang kita sembah itu tidak lagi Yunani, tapi Yeshua Ibrani. Begitu. Ya. Jangan ngotot. Saya dapat mujizat gara-gara nama Yunani. Loh, itu kasih karunia, anugerah, kamu dikasih supaya kamu bisa digiring untuk supaya kamu kenal yang benar. Bukan tambah kamu ngotot, tambah jatuh cinta dengan yang Yunani. Itu konsep salah, itu konsep tidak mau dikasih tahu, itu konsep sombong, itu spirit sombong, tidak mau dikasih tahu. Tidak mau diarahkan, keras kepala, tegar tengkuk, pemberontak, itu semua ada di sana, lengkap. Masih mengagungkan yang Yunani. Saya dari sana, saya dapat mujizat di sana, saya dapat kesembuhan, saya dilepaskan dari setan di sana. Itu cara Bapak Yahweh supaya bicara dalam hidupmu untuk mengarahkan ke yang benar. Jadi jangan dipertahankan. Apalagi selain daripada Yeshua adalah guru Torah, tapi yang satu Torahnya dibuang. Diacak-acak. Kemudian, beda ya, kita lihat ya, sangat beda. Sangat beda. Sekarang gini aja deh. Yunani sama dengan, boleh nggak kalau disamakan dengan yang namanya Isa? Boleh nggak? Pasti yang Yunani ngomong, sebagian besar nih ya, ngomong tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya Isa itu lahirnya di bawah pohon korma. Si grupnya Yunani nggak terima. Yeshua lahirnya di Bethlehem. Si Yunani nggak pakai Yeshua, sorry. Keceplosan. Yunani bilang, si Yunani lahir di kandang, di Bethlehem. Ya. Tapi yang satunya berkata, yang dari Alibaba, itu berkata, si Isa ini ya lahirnya di bawah pohon korma. Yunani ngotot, enggak bisa. Kita tidak sama dengan itu. Loh, kalian yang Yunani berani ngomong nggak sama. Saya dan grup ini dan tim ini, saya juga mendeklarasikan Yeshua tidak sama dengan Yunani. Tidak sama.
Ya, ini bukti-bukti yang sangat kuat. Yunani itu akarnya Nimrod, Semiramis dan Tamus. Yeshua akarnya Abraham, Ishak dan Yakov. Dan disitulah Yahweh yang menyatakan dirinya sendiri kepada mereka. Beda. Kemudian apa lagi? Nah, ini kelihatan beda. Ya. Lahirnya Yeshua HaMashiach 15 Tisri, Sukot. Yang Yunani 25 Desember. Beda. Mosok nggak bisa lihat sih beda tanggal. Ya kan? Sudah gitu ditambahin apa lagi? Ditambahin Yeremia tadi, pohon yang dihiasi. Beda. Ya, spiritnya beda. Sangat, sangat, sangat beda. Apalagi yang beda? Lahirnya beda. Tadi yang Yunani berkata, Yunani lahir di kandang domba. Ya, yang grup Alibaba ngomong lahir di bawah pohon korma. Ya kan? Beda kan? Itu saja saudara bisa menilai. Nah, kenapa kok nggak bisa menerima yang benar? Ya, kita hari ini bukan menjelekkan, tidak. Kita mengasihi saudara semua. Kita mau supaya saudara kenal yang benar. Jangan 8360 atau 8390. Kita harus CNS. Ya. Matinya gimana? Matinya 14 Nisan, Yeshua HaMashiach. Hari keempat, Pesah, Paskah. Ngomongnya Paskah ya, Indonesianya. Tapi buat Yunani ngomong apa? Matinya kapan? Jumat. Hari keberapa? Hari ke-6. Beda. Ya silahkan kalau Yunani mau mati hari Jumat. Buat kita, Yeshua HaMashiach mati hari keempat, Rabu. 14 Nisan. Ya. Dan mereka ngomong, bangkit. Sama-sama bangkit. Iya, saya tahu, bangkit. Tapi buat Yunani ngomong bangkitnya itu namanya Paskah. Kita ngomong ngawur. Ya, karena kita tahu kebenaran Paskah itu kematiannya. Ya, tertulis di dalam Keluaran, Imamat, tertulis semua. Ya. Kamu harus ambil domba itu dan memeliharanya sampai hari yang ke-14 dan sebelum petang kamu harus menyembelihnya. Jadi 14 Nisan. Tapi mereka konsepnya diacak-acak, Saudara. Ya, paham ya? Jadi kita harus tahu siapa yang kita sembah begitu, ya. Nah, saya tambahkan ini. Jadi kalau Saudara lihat gambar ini, si Yunani ini sama emaknya, ya, di kepalanya itu ada bulatan. Selalu ada bulatan dan di hatinya juga itu ada terang. Itu namanya hello. Ya, cahaya matahari. Siapakah cahaya matahari itu? Nggak lain adalah si Nim tadi, Nimrod. Nimrod, iya kan? Nah, ibunya ini siapa yang perempuan? Ya Semiramis. Lah kalau gitu yang laki sebelah kiri ini siapa? Ngerti ya sendiri, saudara. Iya kan? Ini adalah anaknya si Semiramis. Namanya siapa? Saudara bisa baca T, huruf Taf. Ya, paham ya di sini ya. Jadi jangan dibodohi begitu loh. Tapi lihat, kalau yang saya tunjukkan ini berupa patung-patung dalam bentuk batu, ya nggak menarik, saudara ya. Sekarang kan teknologi CGI, teknologi editan dipercantik, dipermanis, warnanya dibuat cerah, jadi sepertinya kelihatan ilahi begitu ya. Ya, sepertinya kudus, kudus. Ya, ternyata Roh Kudus di sini ya, Roh menular, Roh Kudus. Ya, jadi now Yeshua HaMashiach adalah Yahweh di dalam rupa manusia. Agama hybrid nggak mau, saudara. Nggak mau terima.
Ya, terimanya gimana? Kita ada satu istilah yaitu Trinitas. Ya, Tuhan itu satu, Elohim itu satu, tapi mempunyai tiga kepala, bukan tiga perujian, tiga pribadi yang berbeda. Ya, itulah konsepmu. Ya kan? Tapi bukan konsep firman. Konsep firman adalah Yahweh turun ke dunia ini di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Kalau konsep mereka adalah tiga person yang sama, equal, gitu ya, sama, ya, saling mengasihi, ya, tidak ada yang saling iri. Dulu saya konsepnya kayak gitu, saudara. Tapi Bapak Yahweh mengarahkan ngawur konsepmu, Pak Yosef Roy, ngawur saat itu, ayo bertobat. Jadi saya diarahkan ke yang benar. Nah, mau diarahkan itu bagus. Ya, konsep mereka adalah salah satu dari Trinitas. Nah, kita lihat ya, di dalam Messianic Judaism, maka dalam perkembangannya Goyim lebih kuat sehingga terjadilah agama hybrid. Nah, di dalam proses agama hybrid ini muncul seseorang, ya, muncul seseorang. Nah, di Indonesia ada yang namanya Roy Martin, ya. Di Amerika ada yang namanya Martin Luther King. Nah, karena itu orang yang muncul saat itu, ya, itu namanya Roy King, ya, begitu, ya. Anehnya ya, Roy itu dari bahasa Prancis, artinya king, saudara. Ya, jadi King itu Roy itu bahasa Prancis yang artinya king, ya. Nah, orang yang ini yang ada di garis sebelah kanan, ya, itu namanya Roy King tadi, ya. Dari situ dia tidak setuju dengan surat SPD tadi, dengan konsep bahwa pengampunan dosa itu harus diberi surat. Dia nggak setuju, protes ya, nah, itu dia, ngerti ya, protes. Dia juga dalam perkembangannya nggak setuju, ya, beberapa hal, yaitu kitab suci itu yang boleh baca hanya imam-imam, nggak setuju dia, ya, gara-gara nggak setuju itu problem besar, akhirnya dia dikeluarin dan terjadilah grup, yaitu grup apa? Ya, saudara bisa lihat nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu ada nama-nama Indonesia nggak ya? Oh ada, tapi saya singkat ya. Saudara paham ya? Ya ada, ya saudara baca sendiri lah ya. Nomor 1, nanti jadi nggak timbul masalah ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 10, 11, 12, 13, dan seterusnya saudara. Ya, sayangnya Roy King ini dia tidak kembali ke pola Ibrani. Tapi memang nggak bisa disalahin saudara. Karena apa? Saat itu ya Tanak dan Brit Gadasa itu semua udah diganti Septuagint. Saya nggak bisa nyalahin, wah kok nggak mau kembali ke pola Ibrani. Dia mungkin nggak ngerti juga gitu loh. Tapi ini adalah cara Bapak Yahweh untuk menggiring dari agama hybrid itu. Roy King harus keluar dari sana, ya, harus keluar dari konsep yang salah itu. Ini cara Bapak Yahweh, ya. Dan dari situ keluarlah, yaitu ya, yang nomor nomor 2. Ya, yang nomor 2 itu adalah grup yang menentang ya bayi yang disiramin air. Itu ditentang. Itu startnya dari sana, saudara. Jadi kalau saudara lihat hari ini banyak orang yang dibaptis dengan cara yang benar, itu grup yang nomor 2 itu yang memulai. Saya kasih tahu ya, grup yang nomor 2 itu kuat sekali di Amerika. Di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Ya, yang nomor 2 itu sangat strong sekali. Ya, untuk menyuarakan bahwa bayi itu tidak boleh itu tadi dibaptis tadi. Ya, tapi sayangnya dalam perkembangannya
Nomor 2 ini itu lebih berfokus membela Yasir Arafat. Ngerti ya, saudara? Ya, membela grupnya Yasir Arafat. Itu nomor 2. Selanjutnya, dari Roy King ini juga terjadinya pembentukan yang namanya ini dia, ya, Seventh Day Adventist, ya. Tapi fondasi Seventh Day Adventist saya harus kasih tahu sama saudara ya. Itu fondasinya adalah dia percaya kepada Trinity, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menolak hukuman kekal atas manusia. Jadi mereka berkata tidak ada lautan api. Tidak ada. Jadi manusia mati, ya selesai. Itulah hukumannya. Ya. Nah, kalau gitu ada kebangkitan, ada kebangkitan. Dan itulah orang-orang yang diridhoi oleh Bapak Yahweh, yaitu yang akan dibangkitkan kembali. Saya harus pakai kata seperti itu supaya gampang. Itu yang dapat favor dari Bapak Yahweh melalui jalan keselamatan oleh si Yunani. Ya, tapi konsepnya sama. Mungkin saudara tanya, loh Pak Roy, kok bisa tahu Seventh Day Adventist? Saya SMA saya di sana. Dan puji Bapak Yahweh, melalui SMA di sana, saya dapat Ibu Hadasa Fangfang. Ya, saya dapat istri yang luar biasa. Yang sangat mendukung, mendoakan kita semua, mendoakan CNAS. Ya, luar biasa sekali lah. Ya, dan itu ajaib buat saya. Ya, ajaib, sangat ajaib. Banyak miracle, ya, banyak mujizat. Karena saat ketemunya dengan Ibu Hadasa Fangfang, saya ada di SMA saat itu. Ya, enak. Jadi saat itu kalau hari Sabtu libur, saudara. Ya, karena saya Pantai Kosta saat itu, ya, teman-teman saya berkata, "Loh, kamu Sabtu nggak sekolah?" "Enggak." "Kenapa? Libur." "Loh, kok enak libur?" "Iya, enak." "Ngapain aja sekarang?" "Iya, buat pacaran," saya bilang gitu. Ya, ekstra waktu. Ya. Dan puji Bapak Yahweh, saya diarahkan terus bisa menikah dengan Ibu Hadasa Fangfang dan terus sampai hari ini. Satu anugerah yang sangat luar biasa buat hidup saya. Ya, itu Seventh Day Adventist. Nah, dari Seventh Day Adventist ini juga keluarlah konsep Watchtower Society. Siapakah dia? Ya, saudara ngerti itu di situ ya. Jehovah Witness. Nah, mereka adalah fondasi imannya adalah pencipta alam semesta ini adalah Yehova atau Yehuwa. Siapakah si Yunani? Yunani itu adalah Mikael, ya, the Archangel. Dan mereka punya konsep yang sama dengan Seventh Day Adventist, yaitu menolak lautan api. Menolak manusia ini dihukum untuk selama-lamanya. Ditolak. Dan kemudian mereka juga mengatakan bahwa Roh Kudus, Roh HaKodes itu adalah power. Ya, bukan Bapak Yahweh sendiri. Bukan. Tetapi itu adalah power, itu adalah kekuatan, kayak listrik begitu, saudara. Ya, itu yang saya tambahkan di situ. Nah, jadi saya akan akhiri di sini. Sebelum 1948 terjadi sebuah movement yang luar biasa. Diawali dengan banyaknya ditemukan kitab-kitab yang hilang dan kitab-kitab yang mendukung Tanak. Ya, itu ditemukan banyak sekali. Tapi pada saat itu juga ada yang namanya replacement theology. Replacement theology itu begini. Mereka mengajarkan bahwa orang-orang percaya itu adalah Kristen, itu adalah pengganti daripada Israel. Ya, penggantinya Israel. Nah, saat 1948 Israel merdeka, sebagian dari grup ini kaget, terkejut. Ternyata replacement theology itu salah. Karena Bapak Yahweh itu bekerja juga melalui Israel secara fisik. Jadi setelah 1948 terjadi dua grup yang berbeda, yaitu grup yang masih bersikokoh
untuk memegang replacement theology. Dan grup yang satunya adalah grup yang mengatakan replacement theology ini salah. Nah, dari perkembangan dari grup yang mengatakan salah ini, ya kan, itu keluarlah satu movement, yaitu Messianic. Jadi movement ini kembali lagi, saudara. Ya, dan juga orang-orang yang rabbinik yang saudara lihat tadi ya, bagian di atas, itu mereka menyadari bahwa juru selamat dunia ini adalah Yeshua. Yeshua, bukan Yasua ya. Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Yeshua. Dan terjadilah movement dari dua pihak. Movement dari Jew atau dari Yahudi, dan juga movement daripada Goyim, Gentile. Sama-sama dua-dua ini kembali ke akar mesianik. Dan ini terus terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi inilah fondasi yang benar. Yaitu mulai dari Adam menuju ke Noah, dari Noah menuju ke Sem, dari Sem menuju ke Abraham, dari Abraham menuju ke Moshe, Torah, dari Torah Moshe menuju ke Yeshua HaMashiach, dari Yeshua HaMashiach menuju ke Mesianik. Ini adalah jalur yang benar. Tapi ingat ya, dari Mesianik jangan bengkong menuju ke agama hybrid. Jangan ya, jangan. Jadi inilah fondasi yang benar. Jangan kita diciprati oleh roh-roh jahat. Karena roh-roh jahat mau nanam spirit 8360 atau 8390. Tapi pakailah spirit yang Bapak Yahweh berikan pimpinan dalam hidup kita sehingga kita menjadi JNAS. Sebagai janji saya yang terakhir, saudara pasti bingung, ini ngomong apa sih? 8360 dari tadi ini. Saya memang sengaja untuk tidak mengirimkan sebelumnya. Jadi, ya, Ibu Keti cengar-cengir, tadi ngomong apa sih 8360 ini? Nggak jelas. Gematria itu ya. Apa sih, Pak? 8360, 8390 ini apa sih? Apa itu? Spirit apa sih? Coba dibuka deh. 8360. Apa sih ini? Bego. Ya udah, itu dia. Kita 8360 sama dengan 8390. Kita jangan dikasih spirit Satan yaitu dengan benih-benih 8360 dan 8390. Jangan. Kirain gematria. Aku udah mau panggil si Bapak Robi aja, ini sekretaris saya mana nih nggak datang. Ya, nah gimana kalau dengan JNAS? Ini saya tidak mengunggulkan, cuman ya ini yang saya dapat ya. JNAS itu kan bacanya apa itu? Apaan nih? Ya, bacanya JNAS kan singkatannya di atas. Nah, kalau itu dipisahin satu-satu, ya saudara bisa baca dengan satu pronunciation. Apa itu namanya? Apa? Saya mau tahu dari Bapak aja. J itu tetap J. Kalau tambahannya yang setelah J itu kan bacanya N, I, N. Kalau U itu kan U itu kan bahasa Inggrisnya U, Y, Y, U ya kan. S-nya ya tetap S ya kan. Jadi bacanya Genius. Genius. Spirit Bapak Yahweh kasih kita supaya Genius. Yeay. Jadi kalau orang tanya-tanya, jangan spiritnya 8390. Ya, jangan 8390 begitu. Selama JNAS itu tetap di dalam jalurnya Bapak Yahweh, maka JNAS akan tetap Genius.
Mantap. Bukan jadi 8360 atau 8390, juga termasuk Hore saudara yang hore. sudah kenal Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah, jangan kembali dengan taburannya Satan, yaitu 8390 atau 8360. Ya, oke. Terima kasih. Bersama saya 2 jam. Pinter, smart banget deh, luar Haleluya, biasa. haleluya, haleluya.